anakku sekolahnya di Batam. Kalau posisi sekarang di Medan ya, 10 hari aja aku di Medan. Oh, Jateng jauh. 10 hari aja. Ih, ngeri. The King, ayolah King. Ayolah kita ketemu. Bang Naldi udah siapin aku orong-orong. Aku suka kali orong-orong. Bang Naldi, Masya Allah. Orong-orong. Nanti di mana jumpa nanti malam KST? DM. Belum dikasih tau Bang Faru lokasinya. DM. Tetangga pun tajupin DM ya. Nanti bawa ini ya, sirup markisa ya. Kalau enggak sarang tawon. Aku pakai bajunya aja lah ya. Aku kalau pakai gamis itu kayak nggak enak kali kalau pakai gini kan. Apa Glenn? Preman ini, preman. Kayak mau makan gigi sakitannya Bang Faru. Udahlah The King, ayo. Aku juga jauh pengen ketemu. Yo ayolah. Kali, diam kau. Ayolah. Tap aja bun, nggak ada tap. Ayo, aku juga jauh pengen sih ketemu. Ayolah. Ayo nanti bawa sirup markisa Glenn ya. Pohon pinang. Sarang tawon. Kapan pulang ke Tanjung Pinang? Tanggal 16. Boleh aku ikut daerah Amplas ini, boleh ayo. Nanti malam DM aja. Ya, nanti malam DM. Kata. Ada di Terminal Baru itu nama toko Ibu Ida. Toko Ibu Ida. Terminal Baru. Ada. Jalan Rawang. Pabrik roti itu. Iya, ada. Pabrik roti. Toko roti. Iya, toko roti. Yo, nanti kita ke situ ya. Sekarang pun boleh. Iya, ini disuruhnya kita ambil makannya gratis saja. Gratis. Iya, ambilin nama dia ya kan. Ku ambilin nanti roti ibu semua ya. Kau mau kemana lagi? Itu kakakku masih Kristen. Banyak di situ Kak, lengkap. Iya, nanti ku ambilin nih kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kau minta pangrampok. Enggak kan Bu Ida? Nanti ku ambil. Janganlah, bangkrut nanti dia. Toko jual snack itu Kak. Oh iya. Oh, snack apa aja? Nantilah ya. Tunggulah, kakakku baru pulang kerja. Anakku masih tidur. Betul dia ke toko Bu Ida, suruh ketemu di tempat dia. Tapi ketemu Ibu Ida, cari namanya Ibu Ida gitu ya. Ini Bu Idanya mana gitu ya. Aku pakai baju ini nanti. Nanti kalau habis asar pertemuan nanti malam baru pakai gamis lah aku ya kan. Ini si cantik. Ambil aja ST atas nama Pi, iya. Ambil aja atas nama Pi. Banyak di situ ya, lengkap. Banyak di situ katanya lengkap. Lengkap. Jual-jualan roti. Iya, pabrik roti itu ke situ lah ngorder apa, bikin apa. Oh, langsung sama dia. Iya. Oh, Kau pun kalau mau bikin kue kau, kantor di situ bisa. oh iya. Iya, kue kering lah. Oh. Kue bawang, entah kue kuping gajah. Jangan lupa ya teman-teman ya, follow aku ya sama akun Satu bal besar. sama YouTuber aku ya. Kecil. Apa Kristi? Emma. Si Emma. Bungkus yang kecil. Emma. Si Emma. Itu apa? Dari kapal ini. Apa? Iya. Berbudak. Udah King dari suruh supir. ikut lah Kristi. Suruh ikut si King. Suruh ikut Iya, si nggak mau King. sakit gigi alasannya. Enggak, biar tahu nanti kan si King mana orangnya. Aku penasaran. Nanti malam ketemuan nggak jadi di Sate Meme. Nanti tempatnya lebih bagus lagi. Banyak yang datang. Makasih yang tanah sudah panjang, Kak, ya. follow ya. Ini kepanggungnya jak. Iya, orang ini kasih dana buat acara pertemuan.
Emma siapa? Itu saudaranya Kak Esti si Emma. Si Emma tuh saudaranya Kak Esti ya, teman-temannya. Sembarangan. Ada yang di kantorku kan. Apa? Ini anakku, ini anakku. Apa? Kakaknya binasi. Makan apa? Ini anakku. Ya. Jadi mama di Udah gede ya. Kalau mak binaspat mak. Beli nasi. Gak mau makan Indomie, biasa kok tempat tua makan tuh. Tempat tua kok. Nih. Udah gede kan. Beli nasi Padang. saudara sana. Sini dulu tengok, kasih orang tengok. Gas nih. Tuh, hai bilang. Enggak. Hai. Saudara. Bilang dulu. Hai. Bilang dulu. Dah. Belilah bila tas mama ya. Tanya anak kakak namanya baik nggak? Baiklah, Sandi. Baluap kau. Namanya baiklah Sandi. Apanya? Namanya baik ya, baiklah namanya. Namanya aja Sandi. Sandi Ramadan namanya ya. Lahir bulan Ramadan. Kakak makan juga, abang juga. Kenapa? Udah makan? Kau kak? Mungkin namanya disangka Paulus. Berarti beli 3 aja. Sama tua lah. Tahu dia kak? Mungkin disangka Jauh, dia mau bawa netizen motor namanya itu. Paulus Kak Esti. Kan beli. Iya sama tua belinya. Iya jangan sendiri. Kau bawa motor. Ibu airnya habis ibu. Mungkin disangka netizen nama Ketemuan di mana kak Es? Nanti mamanya baik nggak? Oh mamanya. Sandi. Sandi sini dulu nak. Typing kau yang salah King. Sandi. Umur berapa anakku? 9, 17. Sini. Orang ini nanya. Dia nanya si Teking. Mamanya baik nggak? Dia nanya mama baik nggak? Iya. Oh, tak ini baiklah. Kau Teking. Udah. Ini orang ini aneh-aneh. Tengok tuh typingnya. Kakak katanya kakak belum mualaf kak katanya. Yang nanya Umar Sagala. Belum. Kalian bikin emosi pertanyaan kalian. Pertanyaan kalian bikin emosi tuh nggak? berarti Takut dia bilang mamanya baik. berarti Kak Esti di keluarga kakak yang belum masuk Islam tinggal kakaknya kakak gitu. Kakak sama abang. Nanti DM aja ketemu di mana DM. Jam berapa pertemuannya tadi? Tadi Tengok tuh rambutnya, potong rambutnya. jam berapa pertemuannya? Jam berapa? Habis Isya, Oh, berarti ada apa? Jam 7. jam 8. Aku pergi sama kakakku ya. Bawa motor. Nggak dikasih aku bawa motor kemana-mana. Di sini. Di sini tuh aku dimanja. Jangankan sama dia. Sama bapakku lagi. Dimanja. Jadi misal kalian mau apa gitu kan. Ini biar dibeli. Ini jam 5 ke teladan kita beli Ngapain? ikan ini. Kau ngapain di dalam kau? Ngapain ke teladan kak? Ikannya ini. Oh. Ngapain kau ke dalam? Dari mana kau masuk? Hah? Bisa dia. Iya. Diam kau Kak Vi, diam kau Kak Vi. Dia takut sama si Sandi. Baguslah, berarti ditengoknya aku penuh roh kudus. Hah? Tinggi besar dia. Anjingnya takut sama aku. Enggak, mama tinggalnya di rumahnya. Kakakku tinggal di rumahku. Rumah masing-masing. Ngapain di situ? Lagi masuk. Apa yang bagus lagi mah apa? Saudara. Suruh kau lagi masuk. Suruh keluar lagi masuk dia. Di mana-mana guguk, manusia takut sama guguk. Ini enggak kebalik. Guguknya takut sama aku. Karena ditengok guguknya aku penuh keilahian. Jadi guguknya takut. Mau ke BPK kalian kak? Nggak ngantar itu katanya ke teladan. Ngantar apa itu? Tapi kami ke ini dulu ke roti. Ke toko roti dulu kami. Toko Bu Ida. Nggak beli teh manis dingin. Iya. Iya. Teh manis dingin. Iya. Kalian dengar kan suara anak? Kalian dengar kan suara anakku ngomong apa? Dengar gak?
Lauknya apa? Mama pakai ayam. Ayam apa? Terserah gulai lah. Gulai ya. Samakan aja kayak semalam. Ya, Loh, nggak samakan makan di aja. situ Kak Esti? Nggak makan di situ? Enggak. Oh. Nah, ini nih banyak ini ya. Kalian dengar gak anakku ngomong apa? Anakku. Gak dengar kalian Apa kan? tadi? Anakku tuh ngomong gak kayak aku, suaranya kecil. Cuman mamanya yang denger dia ngomong. Karena apa? Karena udah kebatinan. Udah batinnya itu udah sama. Tahu aku anakku mau ngomong apa. Suara anakku kecil, kalian gak dengar kan? Suara anakku kecil. Jawa kali. Padahal mamanya Batak. Ini banyak yang orang-orang. Kenapa ya kalau orang masuk Islam pasti fanatik begini. Dia gak mau lagi makan minum di rumah saudara yang Kristen. Kalian yang tidak mengajarkan. Kalian yang tidak memberitahukan. Buktinya kakakku. Tengok kakakku. Kalian aja yang mau makan gratis. Tengok kakakku. Tahu dia rumahnya ini dia Kristen. Tahu. Tahu dia adiknya gak bakalan makan. Kalau aku masak. Tahu. Kalaupun dia mau masak, dia bilang masak. Dia bilang mau masak ini kita daun ubi tumbuh ini. Dibersihkannya tuh dulu semua. Dibersihkan, tahu dia. Intinya kalau ada keluarga kalian gini atau orang lain, tanyakan ke diri kalian sendiri. Jangan salahkan orang yang punya rumah. Saya tidak pernah menyalahkan kakak saya. Tapi saya kasih tahu, iya mau si rumah kita Bang Roy. Tapi saya kasih tahu dan dia tahu akhirnya beli nasi padang kan. Nah itu baru saudara. Jangan sikit-sikit salahkan saudara. Ini diri kita dulu kita koreksi. Udah bener belum? Cara kita menyampaikan udah bener belum? Nah itu. Udah. Buktinya kakakku no problem, no comment. Tahu deh kan nasi padang beli. Karena dia tahu adeknya. Udah Islam. Gak diganggu lagi. Paling digoda-godain atau dicanda-candain. Itu keren. Kalian enggak. Aji, kalau udah ada masuk Islam fanatik begini, cek dulu diri sendiri. Gak usah salahkan orang. Buktinya aku welcome kok sama kakakku. Mau sirup markisak? Iya Bang Alroy. Nanti malam aku DM ya, ketemu di mana? Foto aku fallback dulu Bang Alroy. Fallback. Udah aku fallback Bang Alroy. Privat ya. Jenny Pan, selamat malam. Iya Bang Alroy. Aduh noise sekali papa muda nih. Jenny Pan. Iya udah aku fallback Bang Alroy. Akun privat ya. Akun privat. Nanti aku DM ketemu di mana? Iya gabung kita. Bang Alroy Islam kan? Bang Alroy Islam kan? Yeni Pan. Nanti Yeni Pan. Oke. Pakai baju paling cantik lah aku yang Tia. Baju paling cantik. Enggak lah, pakai kaos itu aja lah. Cie mau ketemu awas Oten Hes, kakakku Oten. Pakai selayar pandang, boleh dipandang, dipegang jangan gitu ya. Nih ya, bawa ini ya, oleh-oleh ya. Boleh gabung, boleh Bang Alroy. Boleh. Allah. Nanti ya ketemu di mana? WA Bang Paro. WA aku, HP ku satu lagi di kamar. Habis baterai. Jangan bikin iri aku Esti. Diam kau Kaipa. Ayolah. Ayo. Aku pun pengen kali ke Jakarta loh. Ya Allah. Nanya Jatuh lagi. Jam berapa kira-kira? Bayinya. Oke, Henny, selamat siang Henny. Turun. Sayang sekali nggak bisa bergabung jauh. Di mana Desti Maira? Desti Maira di mana? Tapi kalian tahu nggak? Aku itu kalau dalam
keluarga aku anak paling disayang, anak kesayangan. Dalam kakak, persaudaraan, orang tua itu. Aku main nanti ke rumah abangku, ngumpul kami semua. Abangku ngapain ke aku aja, ke kakaknya enggak. Itu. Ke sini kakakku ngapain ke aku aja. Jadi di mana-mana welcome gitu. Abangku satu lagi tuh, kalau ada rezeki nanti, karena abangku kan lagi sakit terus, dia jauh Siantar. Nah, kalau ada rezeki bulan 9, Kiki, nanti tengoklah abangku, gimana nyambut aku. Tengok, karena aku ada ini. Tengoklah nanti, kulepin pun nanti sama abangku itu. Jangan nih pengomong itu. Udah besar anakmu ya dek. Iyalah. Udah besar kita kan. Anak kita udah gede. Iya. Sehat-sehat kau. Baik makan buah itu. Iya. Jangan sakit-sakit kau. Nanti dia makan makananku pun dia ngambilin. Nah, itu abangku. Udah makan kau? Belum makan yuk kita yuk. Ambil itu. Nanti dia disiapin ikan sama dia kan sama abangku. Dikasih ke aku. Nah itu. Belum cium jauh Kak Esti, ya Desti marah. Nah itu abangku itu. Paling sayang dialah sama aku. Pokoknya ibarat buaya lewat gak peduli dia. Yang penting ada ya. Sayang kali dia. Bang ada minumanmu di kulkas yang dingin? Ada. Langsung bangun dia tuh diambilnya. Ini. Nah itu. Tapi. Nah itulah. Masih Kristen. Sayangnya abangku itu masih Kristen. Padahal abangku itu cuma satu dia aja. Dan tiap hari ku doakan. Tapi sepertinya dia belum mau menjemput hidayahnya. Padahal dulu kecilnya aku sakit, dia yang paling takut, paling panik. Dia tuh paling cepat-cepat ngasih obat tuh. Dan dia yang sekolahkan aku. Dia ngajarin nengok jam, dia ngajarin nengok kalender. Tapi masih Kristen. Udah dibilang baik-baik. Di Kristen itu gak ada surga, gak ada. Yesus itu gak pernah janjikan surga. Udah diajak diskusi. Ya paling aku cuma bisa mengenang. Padahal dia bilang, kok gak mau bikinkan aku makan nanti di surga? Emang di surga makan? Makanlah. Kok gak mau bikinkan aku minum di surga? Mana ada di surga kayak gitu? Ada di surga kami. Dia gak percaya. Udah didoakan juga dalam tahajud kakak. Udah kudoakan juga dalam tahajud. Udah kudoakan. Dan dia mengakui, iya itu anak orang. Iya anak Maria. Ya kenapa kau tuhankan? Gak bisa jawab. Cuman bisa bilang, udahlah dek. Masing-masing aja lah kita. Kok masing-masing, kau di neraka, aku di surga.
Kau doakan aja dari surga itu. Gimana ceritanya? Aku di surga, terus dia di neraka. Aku doakan, ya Allah, abangku di neraka sehat-sehat kan lah. Kan gak mungkin ya. Kan gak lucu orang kau di neraka disiksa. Memang gaprul. Kau doakan aja di surga itu. Cemana aku di surga, ya Allah, sehat-sehatkan abangku. Kau lagi disiksa loh. Kau disiksa, disuruh sehat. Kak Esti. Memang gaprol itu abang gitu. Kak Esti. Nah, oi. Aku kan di sini tiap makan dekat ibu ini selalu dikasih gratis. Diberkatilah ibu ini ya. Di sini tiap makan Islam, soto aku ada King konfirmasi tadi si peniup api yang janji TF itu oten ya we. Islam. Peniup api Islam. TF dia udah TF 1 juta. Peniup api udah TF 1 juta kan? Ini si pesta udah naik loh. Iya. Udah dia TF 1 juta tadi. Udah TF 1 juta dia. Enggak namanya tunggu dulu. Peniup api janji udah TF belum? Peniup api udah TF belum? Bukan dia, iya bukan dia. Peniup api kok udah TF belum? Iya dia bukan dia tadi yang TF bukan. Bukan peniup api bukan iya bukan. Bukan. Salah ngomong. Peniup api kok udah TF belum? Enggak, Daeng 500. Ada satu lagi namanya siapa tadi namanya 1 juta. Daeng 500. Satu lagi ada 1 juta. Peniup api kok udah TF belum? Bukan Bang Naldi. Bukan Bang Naldi. Nuriadi yang TF 1 juta. Peniup api mana? Apa di Medan? Ini Ikut katanya. aku nih. Bentar dulu Sal. Pura-pura nangis karena biar dikirim. Wek jual kesedihan, emang sakit kau. TF kemana Kak Esti? Bang Alroy kan mau ketemu nanti malam. Ketemu aja nanti malam. Ke rekening Bang Paro, TF ke rekening Bang Paro. Untuk acara, untuk pertemuan. Tadi iseng-iseng itu tuh. Pandawa. Iseng-iseng tadi rupanya banyak juga yang TF. Bisa lah 2 kita juta ketemu lebih. di kafe habis Bada Isa. Tapi sekalian lah weh. Kalian TF nanti aku pertemuan ke Jakarta weh. Tanggal 18 weh. Sekalian. Belum toh nanti aku datang ikut sama Ito Bang Faro. Nanti aku kasih dikasih. Oke siap peniup api. Nanti dikasih di sana katanya. Peniup api ini Gak usah Islam. percaya, Kak. Gak usah percaya kayak gitu. Dia aja Islam nggak tahu kita. Peniup api kok Islam apa Oten? Enggak, peniup api kok Islam apa Oten? Nangis lagi deh biar di tap. Gak perlu aku nangis pesta, pasti di tap sama saudaraku. Iya hati-hati ya. Ya pesta, gak perlu aku nangis. Ntar juga masuk kok ke rekeningku. Tengok aja. Gak perlu aku nangis, ntar lagi masuk ke rekeningku. Islam, tuh Islam dia. Islam katanya. Si Deking itu, Deking yang nanya, Deking yang nanya. Nama akun Deking. Nanti ini saudaraku. Ya. Acara ke Jakarta aja kalian tap aku ya. Biar OTW aku ya. Ya Islam itu kasih sayang. Pengen kali aku ketemu Zakir Naik. Pengen kali ketemu Zakir Naik. Iya hati-hati. Ini mau ketemu Bunda Ida dulu, Bunda Ida. Toko Ida. Tunggu dulu makan dulu, kasih dulu anakku makan. Nanti kata Oten anaknya gak diurus. Anakku udah gede ngapain diurus. Nah itu dulu. Kasih anakku makan. Terus aku mandi. Terus pergi ke Toko Ida.
Mana Toko Ida tadi? Toko Ida typing dulu lagi Toko Ida. Toko Ida. Suruh DM aja kak. Suruh DM atau WA-nya. Wush. Wush. Toko Ida. Toko Ida. Tanggal 18-20 Jakarta Zakir Naik. Toko Ida. Gak ada lagi dia. Nazrin ya. Nama akunnya apa sih? King si Lai Pasar Ibu, nanti kita jumpa juga ya. Insya Allah ya. Pesta bagusan kamu naik, kita bahas di sini. Bagaimana tuanmu tuh bisa mengobrak-abrik dikit di bait suci. Nama akun itu tadi siapa yang Toko Ida? Siapa nama akun tadi? Nazrin ya? Coba aja buka di Google Toko Ida. Nanti nemu itu namanya. Aku nggak nanya itu Sal. Nama akun. Tahu aku yang itu terminal. Bentar aku lihat dulu namanya. Masa nama aku cek di Google? Namanya tadi Hafid. Hafiz. Iya, oh ini Nafin. dia. Nafis namanya. Nafis ya. Udah aku TF STT berapa Bang Roy? Ini kak berku ini kak. Udah Tadi chat ya. totalnya 2.210.000. Jadi tambah Bang Roy berapa? Itu udah aku tandain. Nafis, oh Nafis. Ya Nafis. Berarti 200 berarti 2.210 berarti 2.410 uangnya terkumpul. Udah aku bilang pesta nggak perlu aku nangis. Itu saudara imanku udah TF. Itu saudara imanku udah TF kok. Terkumpul 2.410.000. Ah, mau apa kau? Aku udah TF kah? Borek TF. 2.610.000. Mau apa kau? Udah TF saudara imanku. Apa lagi? Tinggallah kami ketemu nanti malam kan. Macam ketemu artis kalian betul. Sampai mau kalian TF mau ketemu aku doang. Mau ketemu sama Bang Faro doang. Kalian sampai memang keren kalian. Keren. Jalan aja purut ya. Konten. Si Pesta itu laki-laki ya. Banyak yang sayang sama Bunda Amin. Ini gak ada kalian nanya-nanya nomor rekeningku ya. Buat ke Jakarta ya. Memang parah kalian ya. Gak ada kalian nanya nomor rekeningku buat ke Jakarta nanti. Parah kalian, parah. Parah kalian. Gak ada yang mau nanya nomor rekeningku buat ke Jakarta. Parah kalian. Parah kalian, parah. Panas. Teh obeng buat siapa nak? Kan buat mama. Iya. Taruhlah ke cangkir. Oh cangkir mama yang kuning tadi itu mana? Nah itu buang dulu. Ada si Madani. Ini. Apa itu? Makan. Makan di sana. Bang Baru lagi kan. Panas sekali sini. Gak berani di sini. Depan aja. Panas sekali ya. Makan depan aja ya. Aku sini aja taruh HP-nya gak bisa depan. Panas sekali. Makan depan aja kita ya. Hari kita. Sama Sandi. Panas. Iya si Pesta iri Dewi. Jangan lupa subscribe ya YouTube aku ya.
netizen. Jangan lupa subscribe YouTube aku Sal Pasaribu ya adik-adik ya. Makan kita nasi padang. Udah gak usah ini dah. Udah nih. Pakai ini mak. Mau mandi kau sikat gigi. Udah tadi. Mana ada. Makan nasi padang. Di pesta akun fake tapi berlagu. Astaga, inilah jalan kasih itu ya. Karesteng. Sal makan Sal. Oh iya Bunda KST tadi udah. Tadi aku di sini makan soto kan. Nggak dikasih ibu ini aku bayar bayarin. Iya dikasih gratis. Bukan sekali. Oh enak lah. Itulah jadi ketagihan nanti aku bilang. Alhamdulillah. Kalau hotel mana bisa kayak gitu. Kurang 100 rupiah aja langsung dikejar-kejar tuh. Kalau Karesten misalnya ada jualannya kurang 500 perak langsung diteriak-teriakin itu. Halo adik. Halo Iclam. Lagi Astaga. makan rupanya. Lagi makan. Berdoa dulu. Gimana? Berdoa kami nggak perlu. Ya Tuhannya Yesus, kami mau makan. Terberkatilah jalan-jalan. Gimana? Jalan-jalan. Nggak mesti Udah dapat berapa? Batak malam. Kami berdoa 2 itu juta cukup berapa? mengucapkan basmalah. 2.600.000 ya. Oke Sabar lah, ya. aku buka lah perdebatan lah satu ini. Udah masuk ke rekeningku 10 juta. Puji Tuhan. Iya. Cukup lah ya. Iya. Cukup lah itu ya. Cukup lah. Gimana? Kenapa? Gimana? Kau udah makan Sal belum? Pasaribu. Kau udah makan belum? Apa sih, Dek? Kau udah makan belum? Dek, Nasi kau tuh Padang. kau udah ngikutin ajaran Yesus nggak? Yang ngancurin. Halo, tulang ini. Tulang Dek, dengar, Pasaribu, tulang Dek. Pasaribu. Sebentar lah beres. Biar diomongin dulu. Kamu udah ikutin Yesus nggak yang menghancurkan dagangan orang di bait suci Allah? Ya karena nggak ada yang berdagang di gereja. Lah, Kalau ada yang berdagang di gereja ya kancurin lah. Gimana di sih? mana ada gereja waktu zaman Yesus? Ya kan kau bilang udah ngikutin belum? Ya belum lah kan karena di gereja nggak Iya. ada. Kau udah ngikutin nggak ajaran Yesus yang menghancurkan ini dagangan orang di bait suci Allah? Masalahnya baik suci yang mana? Kalau mau kupraktekkan sekarang kemana? kalian rujukan kalian dari mana? Kalau kalian mengatakan Gini lah Sal Pasaribu. Kalau standar yang sama aku terapkan sama kau. Kalau kau pengikut Nabi Muhammad, kita bahas. kenapa kalau kau pengikut Nabi Muhammad, kenapa kau kalau ketemu sama Kristen tidak kau pojokkan mereka? Kita Ayo. bahas ya. Begini aja lah. Ini dulu Sal Pasaribu. Sebentar, adik. Dengar lu tulang. Bentar bere. Kau pengikut Kristus nggak? Pengikut Yesus nggak? Jawab dulu, pengikut Yesus nggak? Buka mute-nya adik, buka mute-nya. Iyalah tulang. Iya. Kalau kau pengikut Yesus, apakah kau sudah membenci bapak dan ibumu? Membenci bagaimana maksudnya? Kau harus ngerti ayat itu. Ya baca dulu di Lukas 14. Gak usah kau nomor ajari 26. aku ayat-ayat itu tulang. Jika Udah ngerti seseorang datang aku. kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, kalau kau pengikut Yesus sudah kau katakan, apa kau sudah membenci ibu dan bapakmu? Mana ayat yang disuruh membenci? Hah?
Tunjukkan dulu. Dibuka makanya adik, dibuka Lukas 14:26, baca. Kamu udah nggak mau baca, udah jijik. Ayo baca yuk. Buka mute-nya dan bacakan. Aku nggak bisa on cam ini. Karena pengikutku masih sedikit, akun baru. Ayo buka mute-nya, bacakan. Lihat konteksnya itu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, termasuk keluarga apabila keluarga itu tidak percaya kepada Tuhan. Udah, Jangan itu aja. dipelintir, Abi. Kok dipelintir sih? Benar, syaratnya tadi. Kau harus lihat itu kalimat paralel dengan Matius 10 ayat 37 dan 38. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagiku. Artinya Itu perkataan apa? siapa? Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus lah. Coba baca. Dalam bahasa aslinya juga ada penjelasannya. Astaga, ini perkataan Yesus. Udah, beginilah. Malik. Oke. Kau dengar nggak Malik? Oh, dia nggak dengar ya. Dia nggak ngerti bahasamu, dia bahasa Arab. Gimana kau ngomong? Gitu. Dia lagi ini mantau sampai bata mualaf ini, bisa dipoligami kayaknya. Tidak diam kau. Caranya kan ajaran kasih. Loh, emang di mana kalau tanya nggak ngasih? Bentar kan, gak apa-apa di poligami daripada kelamin Tuhan kau nggak ada manfaatnya. Ya nggak apa-apa. Poligami, kalau Itu poligami kan nggak berarti masalah. hebat tuh laki-laki. Daripada masalah. aku punya Tuhan kelaminnya gak ada manfaat. Daripada Coba, aku punya apalah Tuhan. manfaat kelamin Tuhan kau? Sekarang ku tanya Apa sama manfaat kelamin kau. Tuhan kau? Sekarang ku tanya Apa sama manfaat kau. kelamin Tuhan kau? Apa manfaatnya? Sekarang ku tanya sama Akun kalian. istri B501 C. Allah kalian itu. Apa manfaat kelamin Tuhan Allah kau? kalian kalau makan dulu. Apa manfaat kelamin Tuhan kau? Jawab. Kau harus baca hadis kayaknya. Kalau makan Apa dulu. manfaat? Kau jawab nggak? Astagfirullahaladzim Apa ya manfaat kelamin Tuhan kau? Allah. Apa manfaat kelamin Tuhan kau? Astagfirullah. Jawab. Buat pipis. Apa manfaat kelamin Tuhan kau? Jawab. Kalau buat kencing. Buat kencing doang. Iya. Kenapa rupanya? Buat kencing. Makanya Lanjut Sal. kalau ajaranmu nggak kau ketahui. Begini Salpa Seribu. Diam dulu, adik. Dengar. Adik. Allah Dengar, itu nggak ada otak, ngerti nggak? Allah itu nggak ada otak. Oke, kita lihat yang nggak ada otak. Kita dengar ya. Lihat. Tuhan. Di mana ada Dengar, Allah diam dulu. ada Tolong otak. dulu, dengar. Ini yang nggak ada otak ya. Tuhan mengambil wahadah seorang anak manusia berusia 12 tahun untuk melahirkan seorang Tuhan. Emang Tuhan nggak tahu anak manusia 12 tahun itu ketika mengandung bagaimana rasa sakitnya? Emang Tuhan nggak tahu ketika seorang perempuan berusia 12 tahun melahirkan itu gimana rasa sakitnya? Masa Tuhan mengambil seorang manusia, anak manusia berusia 12 tahun yang disebut Maria untuk melahirkan seorang Tuhan? Berarti Tuhan siapa yang nggak punya otak? Astaga, Karesten. Tiba-tiba tantrum dia kan, begitulah kualitasnya. Itulah, kalian makanya jangan menghujat adik. Di sini kita kan berdiskusi dengan baik. Kalau kalian menghujat, kalian malu sendiri. Tuhan kami tidak pernah terlihat. Artinya apa? Jika Tuhan terlihat berarti dihinakan. Begitu. Terus gimana kalian dekat dengan Tuhan kalian? Contohnya orang Karesten bilangnya, nah kami itu kata Rasulullah begini, kata Rasulullah, fa'aqrabu yaqudul abdu bi rabbi wa sajidu fa'akhtiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya itu mereka bersujud dan berdoa, fa'akhtiru du'a, perbanyak berdoa, kata Rasulullah. Bukan kayak kalian, Tuhan kalian turun. Terus ketika Tuhan kalian turun, gimana tuh? Mengambil seorang anak manusia berusia 12 tahun dan melahirkan seorang Tuhan, begitu. Begitu toh. Malu seharusnya kalau kalian memperkatakan begitu. Emang Tuhan nggak tahu anak usia 12 tahun tuh kalau melahirkan gimana sakitnya? Kan nggak lucu kan? Tuhan mengambil seorang wanita yang disebut Maria berusia 12 tahun untuk melahirkan seorang Tuhan. Kan nggak, astaga. Itu ya Kak Esti ya. Itu salah satu framingan ini Kak Esti ya. Framingan mereka untuk membahas tentang Nabi Muhammad adalah ketika menikahi Aisyah.
Nah itu kan atas perintah Allah. Nah kalau dikatakan Maria atas kehendak Tuhan, apa bedanya? Tapi masalah Nabi kita itu diperintahkan oleh Tuhan, bukan Tuhan yang melakukan. Kalau mereka kan Tuhannya, yang dilahirkan oleh manusia berusia 12 tahun. Kan nggak masuk akal. Tuh, berarti kategorinya gini, Tuhan menciptakan manusia untuk menyiksa Tuhan. Gitu. Nanti malam teman-teman masuk ke rumahku ya, kita bedah bahwasanya perkataan LA itu adalah terjemahan yang ambrol. Kita buka daripada penjelasan dari ini ya, dari original teks, dan kita artikan lalu kita cocokkan sama LA itu gabrol semua. Terjemahannya salah semua itu. Kita buka. Aku udah tinggal upload ke YouTube, nanti teman-teman boleh subscribe YouTube aku, namanya Sal Pasaribu ya. Silakan subscribe, nanti kita bahas di situ banyak pembahasan tentang kita tuh kayak gini ya, kayak membantah subat-subat mereka yang menjelaskan tentang bagaimana adanya di Al-Qur'an itu tentang penambahan huruf, yaitu yang dibuat buka kurung tutup kurung begitu. Begitulah konsep keimanan mereka tuh nggak sejalan dengan pemikiran gitu. Kan lucu ya kalau Tuhan tuh menciptakan manusia untuk menyiksa Tuhan, kan nggak logis ya. Kita aja menciptakan perusahaan untuk membuat diri kita tuh merasa lebih nyaman gitu, lebih tenang, lebih nyaman, agar orang-orang yang kita bantu itu bisa memberi manfaat kepada kita. Masa kita menciptakan perusahaan untuk membuat kerugian kita? Kan nggak kayak gitu, bodoh banget orang menciptakan perusahaan membuat diri kita rugi. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan, masa yang dihukum Pak Polisi? Rugi kali lah Pak Polisi yang dihukum. Kita yang melakukan kesalahan. Itulah perumpamaan mereka, manusia yang berbuat dosa, Tuhan yang digantung. Lucu. Berbahagialah orang yang udah keluar daripada doktrin itu. Bu, ini saya makan dulu. Bujang nenek moyang. Ya, nenek moyangmu itu bukan ini loh. Kami itu nenek moyang kami kan orang Batak. Nah datang penjajah nih beragama Kristen, disebarkan luaslah Kristen di Batak sana. Diklaim mereka lah bahwasannya orang Batak itu adalah orang Kristen. Memang Kristen ini agama penjajah teman-teman ya. Dari penjajahan datang itu kan 3G ya, glory, gospel, dan gold. Itu berdasarkan daripada kekayaan, kekuasaan, dan agama. Gospel itu agama. Jadi Kristen adanya di Indonesia itu melalui penjajahan. Kalau Islam melalui perdagangan. Tidak ada satu, contohnya kayak di tahun 700 sampai 800 itu waktu di Spanyol 800-an itu ketika Islam menduduki pertama kali di Spanyol. Ketika tahun 1300 itu Kristen menjajah di sana, mengambil alih runtuhnya Islam di sana. Memang penjajahan mereka. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya cuma menambahkan itu tadi dia kan mau menghancurkan dagangan yang ada di gereja itu ya. Nah, di mana dia saya jemput dia hari Minggu, kau hancurkan dagangan yang orang dagang di depan gereja sini di Bekasi sini. Kalau berani dia. Jangan ngomong aja dia tidak ada yang dagang di depan gereja. Enggak bang, dia mau bahas tentang masalah di Sukabumi bang. Yang di Sukabumi itu memang kita benarkan ya, orang yang melakukan itu salah, oknum kan, yang kemarin itu yang ya, tapi satu sisi mereka juga salah. Mereka itu rumah inapan, sebentar bang, itu rumah inapan dijadikan tempat ibadah. Kan undang-undangnya nggak ada, surat izinnya nggak ada. Memang nggak ada nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada. turunkan aja saya bang. Saya mau perang di bawah aja. Oke bang, baik bang.
Gak ada sejarah Nabi kita untuk melakukan seperti itu. Sebagaimana tadi disampaikan Bang Faruk, bayangkan Nabi kita dihina sama orang Yahudi, tapi tetap dikasih makan beliau nenek-nenek itu kan, orang tua itu. Kalau memang dijadikan itu rujukan ya tentu orang itu akan dibinasakan. Tapi apa? Di waktu itu yang masalah menyempitkan itu di waktu perang. Jangan disamakan. Nah, ketika di Sukabumi itu terjadi seperti itu kan tidak ada anjurannya kepada dari Islam. Berarti itu adalah oknum. Seharusnya mereka tuh berpikir, kan udah ditanganin sama ini pemerintah, kepolisian, udah ditangkap. Gimana caranya ketika di Papua, di Toba sana yang dikatakan tanah Batak jadi tanah Karesten, membangun madrasah ditolak, ada surat izin, ada surat tanahnya, semua ditolak. Itu Nadia tuh yang kemarin ini dinaikkan masalahnya. Gimana itu? Itu sana tanah Batak. Di Padang itu tidak ada gereja, Bang. Iya tahu Bang, di Padang ada gereja. Masalahnya bukan masalah gereja, tapi kita lihat lah, provinsi itu tanah Batak. Tanah Batak bukan tanah Karesten. Masalah ini pembangunan gereja ini adalah dibuat dia rumah singgah, dijadikan tanah ini ibadah, kan nggak ada surat izinnya. Ya, jadikan fungsinya seperti itu. Kami tahu itu rumah, Abang, kami tahu itu villa, tapi dijadikan gereja, Sin. Saya di bawah lagi ya Bang ya. Itu saya di bawah lagi. Oke Bang, makasih Bang ya. Terima kasih ya Bang. Itulah Kares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalian sembuhkan. Ngapain disembuhkan? Kan juga orang tuh udah besar. Ya emang bisa nggak ditengok di Palestina sana? Bisa nggak disembuhkan? Yang kalian bilang kalian agung-agungkan Israel. Kalian tuh sudah tercatat di surah Al-Isra ayat 5 sama 4, 4 sama 5. Orang-orang itu akan membuat kerusakan kedua kali lipat. Nah, anak Kristen. Makanya kalian tuh sadar sebenarnya. Bu, makasih Bu ya. Saya mau ke masjid deh. Nah begitu, makanya kalian tuh Kristen nggak ngerti apa-apa. Kalian tuh cuman modal imani, apalagi nggak pernah baca, tapi langsung sok merasa lebih ngerti. Kami loh dari Kristen, kami belajar, memahami, mengerti, mempelajari, menelusuri. Apa yang tertulis di LA itu tidak ada 100% suatu kebenaran. Itu adalah tafsiran-tafsiran orang-orang. Contohnya, kalau kalian buka di Matius 5 nomor 1 itu perkataan Yesus nggak ada bahasa aslinya. Kata Yesus itu ditambahin. Coba kalian lihat itu Matius 5 itu. Katanya di situ. Itu kalau dibuka bahasa asli yang nggak ada kata Yesus. Makanya kalian tuh belajar. Coba teman-teman follow akun aku biar bisa on cam, biar ku jelaskan sama kalian betapa buruknya isi LA ini. Coba follow dulu teman-teman. Masalahnya aku nggak bisa on cam adik, makanya follow dulu akun abang biar bisa on cam, biar ku kasih tunjuk dulu aku tuh penyembah anak manusia dulu. Yaudah follow dulu lah akun abang deh, biar abang kasih tunjuk. Dulu abang penyembah anak manusia loh. Makanya itu. Gak bisa kak, akun aku kena tombak semua. Bisa satu lagi tapi gak bisa masuk kemari. Bisa satu lagi tapi gak kena pelanggaran. Besok tanggal 9 baru bisa. Gitu. Coba kalian inilah, kalian follow dulu, ntar aku buka nih biar kita kasih tunjukkan ini bahwasannya kata-kata Yesus itu gak ada nih.
Oh kalau nggak screenshot juga nggak bisa kan, harus bisa kamera. Nah, kita buka di Matius 5 ini, tengok nih. Di sini dikatakan kan, dengar ya. Di sini dikatakan. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Kita buka bahasa aslinya, nggak ada kata Yesus. Semua perkataannya berbeda, tengok. Ketika kita buka di sini bahasa aslinya adalah di. Di itu merujuk daripada tetapi, dan, sekarang, lalu, maka. Di sini kata di bahasa original teksnya, sementara artinya adalah tetapi dan sekarang lalu atau maka. Bisanya di sini ketika, bayangkan. Itu kan terjemahan yang salah. Itu terjemahan salah. Baru ketika Yesus berarti Yesus melihat. Di sini nggak ada kata Yesus. Yang ada Aido tuh melihat, bukan Yesus. Makanya orang ini nggak pernah belajar tentang kitab Bibelnya sendiri. Modal imani, taruh di ketek, taruh di samping di tas, cuman gitu doang. Jadi mereka sok membantah kita, kalian nggak paham itu, lapet. Mbak Gudung bilang kayak gitu. Masaan kita dibilang nggak paham? Sampai di rumah ibadat mereka tuh apa? Taruh di depan, dikatakan sama panditanya, buka yang ini, dibuka. Terus mereka ketika kita membacakan, jangan kau baca satu-satu, baca satu perikop. Kapan di gereja membaca satu perikop, lapet? Astaga. Gak ada satupun di gereja yang membaca tentang satu perikop. Gak ada satu orang pun. Gak ada. Munafik orang itu kalau bilang satu perikop dibaca di gereja. Pasan aku 21 tahun bohong masalah kayak gitu. Sekarang kita lihat gak ada satu orang pun yang bahas tentang satu perikop. Kalau memang mau bahas satu perikop, coba suruh baca dulu Yeskiel 23. Baca satu perikop. Bersundal di susu dan dadanya dipegang gitu. Masa gitu bahasanya? Gak ada. Makanya teman-teman ya, ini ku sampaikan sama teman-teman ya. Ketika dinyatakan begitu, itu omong kosong mereka kalau bilang bahas satu perikop. Lapet bilang sama orang tua. Lapet, tau gak lapet? Botul. Acit dan omakmu melahirkan ho. Astaga, yang simbolis itu dari gua loh, yang diangkat jadi Tuhan tiba-tiba dari gua. Makanya kata Yesus, kalau ada orang yang menyatakan aku di sini, aku di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang menyatakan Yesus ada? Loa bilang sah. Loa lah kau kata Bang King gitu, tengok. Apa katanya di sini di Matius 7 nomor 21, kita lihat ini ya. Makanya kalian tuh baca, astaga, inilah kalian tuh kalau kalian tuh cuman modal iman kayak gitulah. Kita tengok nih ya, Matius 7 22. Tengok apa di sini katanya. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa katanya? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa kata Yesus? Dengar kalian ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Amat. Coba bilang sama Yesus, kalau memang dia Tuhan, cabutlah nyawaku, bilang gitu. Coba bilang gitu. Yesus bukan Tuhan, adik. Dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, gak mungkin dia berdoa semalam-malaman. Maria, dengar Maria ya.
kalau Yesus Tuhan, gak mungkin dia berdoa semalam-malaman. Tahu apa sampai di Lukas 22, Lukas 24 atau Lukas 22. Dia berdoa semalam-malaman, terus datang Tuhan itu menyuruh malaikat untuk memberikan kekuatan kepada dia, dan malaikat itu mengambil rupa manusia dengan seutuhnya, nggak harus dilahirkan. Gitu. Gimana aku dokon? Yesus sayang gitu. Jangan gitulah kau Maria. Mulutmu tuh Maria, nggak ada otakmu. Siapa yang? Aku udah tadi ngomong Yesus ya. Masa kau bilang kayak gitu? Si Maria ini memang, kami itu memuliakan Yesus tetap. Sebenci itu kau sama Yesus Maria sampai kau bilang kayak gitu. Astaga Maria, dari tadi aku memuji Yesus Maria, bukan menghinakan dia. Siapa yang menghinakan Yesus? Hah? Siapa yang menghinakan Yesus? Kita lihat di sini ya. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Adakah umat muslim yang menginginkan kematian Yesus? Yang sampai diludahin, dicampakkan, dipukulin? Adakah kayak gitu? Gak ada orang Islam yang menginginkan hamba Tuhan itu, utusan Tuhan itu ditendang, diludahin, dicaci maki, ditolak. Gak ada. Orang Kristen yang menginginkan yang kematian Yesus. Sekarang siapa yang menginginkan kematian Yesus yang terzolim itu, yang ditendang, dipijak, diludahi? Siapa? Kristen kan? Kristen yang menginginkan. Makanya kalian itu janganlah memfitnah-fitnah kami, menghina-hina Yesus. Yang hina Yesus Kristen. Kristen yang menginginkan kematiannya di kayu salib. Gak ada satu orang Islam pun. Dari mana orang Islam yang menginginkan itu? Kalimat itu, Yesua al-Masih, Isa al-Masih, itu dialek bahasa, adik. Bolodang percaya apa kata ya? Oh tu Yesus songon na didokmi atong dokor maasar cabut osani omakmi. Yesus, ini aku bilang ya, Yesus, kau cabutlah nyawaku, nyawa mamaku. Kalau kau memang Tuhan, kalau kau nggak memang Tuhan, kau datangin si Maria ini. Kau bilang sama dia, Maria tolol, aku bukan Tuhan. Bilang gitu Yesus. Udah kan Maria? Udah kan? Karena Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi kalau Yesus bukan Tuhan, nanti semoga azab itu kau dapatkan Maria, hidungmu jadi makin pesek. Tengok tuh ajaran kasih tuh, pasar ibu. Bunda punya mamamu. Apa kata Yesus gini? Jikalau ada yang mengatakan aku ada di sini, ada di sana, jangan kamu percaya. Tiba-tiba datang orang, aku bertemu sama Yesus di mimpi. Dagi. Kalau udah bertemu sama Yesus, arti tandanya kiamat, adik. Nggak apa-apa, itu lebih baik dia menyerang pribadiku daripada menyerang agama ya. Nah mereka tuh kayak gitulah, karena mereka tuh hasil daripada doktrin Paulus, karena mereka nggak membaca Kisah Para Rasul 18, 19, nomor 11. Yang menjadi Tuhan mereka kan Paulus. Kita buka ya di Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa tersebut? Baca di 1 Korintus 4:15. Sekalipun kamu beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, kata Paulus. Akulah dalam Yesus Kristus yang menjadi Bapakmu, kata Paulus. Nah berarti Paulus sama Yesus itu satu. Karena kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika dikatakan dicari tahu siapa Bapa tersebut, 1 Korintus 4:15 kata Paulus gitu. Sekalipun kamu beribu-ribu dalam pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Tetapi akulah dalam Kristus Yesus yang menjadi bapakmu, yang Injil kuberitakan. Siapa yang memberitakan Injil pertama kali? Paulus. Ternyata Yesus itu mendapatkan suatu mujizat dari